pasien ataupun pengunjung Puskesmas Dayu. Di sini kami ada dari program promosi kesehatan, ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Dayu. Silahkan di loket pendaftaran. Pos Ayu ini merupakan kegiatan penyuluhan dalam gedung dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian dari klaster atau ruang pelayanan. Nah, setiap bulannya kegiatan ini memiliki tema yang berbeda. Untuk hari ini temanya adalah pola hidup sehat untuk mencegah penyakit degeneratif. Nah, perkenalkan saya Ica selaku koordinator pelayanan promosi kesehatan bersama narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. Audina Aliansa atau Dr. Lia yang merupakan dokter forensik yang sedang bertugas di Puskesmas Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya dengan Dr. Lia. Sembari menunggu untuk periksa sebagainya. Bu Lantiani, langsung ke ruang obat. Bisa Bu Lantiani, pasang. Pos Ayu ini. Baik. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif sendiri itu penyakit yang seperti apa sih, Dok? Oh ya, baik. Saya di sini akan menjelaskan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa sih? Penyakit degeneratif itu adalah menurunnya fungsi pada organ tubuh kita karena diiringi dengan bertambahnya usia. Nah, jadi penyakit degeneratif itu Lantiani, langsung ke ruang obat. jadi penyakit degeneratif itu bagaimana sih? Nah, jadi kan awalnya waktu muda kita tidak pernah merasain sakit, badan pegel-pegel secara signifikan, nggak ada gejala. Tiba-tiba setelah bertambahnya usia, ya di atas umur 40 tahun terutama, itu sudah mulai kayak badannya pegel-pegel, pegel linu, nyeri sendi, nyeri otot, terus kebas-kebas, lalu kesemutan, bahkan susah tidur. Nah, itu yang dinamakan penyakit degeneratif. Nah, setelah itu penyakit degeneratif itu bisa menyerang organ tubuh mana saja itu? Nah, untuk penyakit degeneratif itu sendiri itu bisa menyerang di organ terutama seperti otak, mata, jantung, ginjal, organ pankreas, dan kelamin. Nah, untuk penyakit degeneratif itu sendiri, misalnya menyerang otak, nanti bisa bikin apa? Bisa bikin stroke, terus demensia atau kelupaan. Nah, kalau otak itu bisa bikin apa? Bisa bikin kebutaan. Lalu yang di jantung bisa bikin penyakit jantung kronis. Lalu untuk di organ pankreas itu bisa menyebabkan diabetes atau gula darah tinggi, bisa jadi hipertensi, ya, tekanan darah tinggi. Nah, untuk di ginjal pun bisa bikin hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit ginjal kronis. Nah, untuk yang di kelamin bisa menyebabkan impotens, seperti itu. Nah, untuk penyakit degeneratif itu sendiri, itu kan tadi penyakit yang sangat parahnya atau enggak komplikasinya. Untuk penyakit degeneratif itu sendiri, itu pertama itu ada obesitas atau kegemukan, ada hipertensi atau darah tinggi, ada gula darah tinggi atau diabetes, ada asam urat atau hiperuricemia, ada dislipidemia yang terdiri dari hiperkolesterol atau kolesterol, orang punya kolesterol, ya, ada HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, lalu ada hiperuricemia atau asam urat, seperti itu. Iya, jadi kalau disimpulkan tadi yang tadi itu merupakan contoh-contohnya penyakit degeneratif ya. Baik, nah ini saya akan menjelaskan. Nah, hipertensi itu atau darah tinggi itu kenapa sih? Pertama saya akan jelasin dulu. Tekanan darah itu, ya, itu adalah jadi kan jantung kita itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ketika jantung itu berdetak, memompa, kan tekanan darah itu misalnya ada 120/80. Nah, tekanan darah yang di atas itu namanya tekanan historik. Itu ketika jantung itu sedang berdetak. Nah, sedang memompa.
ketika jantung sedang beristirahat di antara memompa, itu namanya tekanan diastolik yang di bawah. Berarti 120 itu sistolik, 80 itu diastolik. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kan harusnya kan pembuluh darah itu elastis. Ketika pembuluh darahnya kaku atau sering makan lemak atau kolesterol hingga menyumbat pembuluh darah, itu tekanan darahnya bisa tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu sendiri atau hipertensi itu tensinya itu di atas 140 per 90 mm air raksa. Nah, itu penyebabnya apa aja sih? Yaitu pola makan tidak sehat, terutama sering makan tinggi garam. Nah, itu bisa memicu darah tinggi karena garam mengikat air, jadi darahnya yang di pembuluh darah jadi banyak, mengental. Nah, itu bisa bikin darah tinggi. Kedua, stres. Nah, stres itu jangan Zainal bawaan ke ruang obat. stres Zainal bawaan ke ruang obat. bisa memicu radikal bebas. Nah, nitric oxide sehingga bikin pembuluh darahnya itu tegang, jadi darah tinggi juga. Terus makan lemak nanti di pembuluh darah, lemaknya nempel di dinding pembuluh darah, jadi mampet, itu bisa jadi darah tinggi juga dan sebagainya. Lalu kedua ada diabetes. Diabetes itu dibagi menjadi dua, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 itu biasanya seringnya pada anak kecil, itu sangat jarang, itu autoimun. Nah, itu karena pankreasnya itu tidak bisa mengeluarkan insulin, jadi harus dikasih insulin. Nah, untuk diabetes tipe 2 itu sendiri 90% pada manusia itu biasanya sering pada orang yang sudah bertambah usia, lanjut usia. Nah, diabetes tipe 2 itu karena resistensi insulin atau insulinnya itu udah nggak peka. Nah, itu kenapa sih? Nah, orang yang kena diabetes, saya kasih tahu dulu, orang yang kena diabetes itu sudah tidak bisa sembuh. Jadi harus minum obat seumur hidup karena sudah gangguan metabolik. Cuman orang yang kena diabetes bisa terkontrol. Ya, jadi diabetes tapi dia terkontrol, tidak ada gejala. Nah, diabetes itu sendiri karena apa? Pertama, karena makan tinggi karbohidrat. Biasanya yang makannya terlalu banyak, makan nasi. Misalnya orang kalau makan biasanya nasinya banyak. Sebenarnya itu salah. Nasi kan karbohidrat. Nah, karbohidrat kalau diolah bisa menjadi gula. Nah, gula yang banyak kan gula glukosa atau gula itu nanti setelah diolah, setelah diserap itu dibawa di pembuluh darah untuk masuk ke sel-sel organ kita. Nah, itu kan yang membantu itu ada namanya insulin. Insulin itu yang membantu gula atau glukosa masuk ke sel-sel kita, ya kan, untuk makan sel-sel kita, kebutuhan organ kita. Nah, kalau misalnya gulanya banyak, insulin itu makin diproduksi oleh pankreas makin banyak. Kalau misalnya insulinnya banyak tidak terkendali, jadinya nggak peka atau yang namanya resisten, jadinya terkena diabetes. Nah, seperti itu. Jadi tinggi karbohidrat ya itu seperti nasi, tinggi gula yang sering minum manis-manis, nah itu bisa menyebabkan diabetes. Lalu misalnya seperti ini, pola makan yang tidak teratur, harusnya kan makan sehari 3 kali, ya kan? Nah, ini makan udah seharinya bisa 4 kali, lebih dari 3 kali, terus ngemil itu sehari 2 kali, kan makan sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan sore, ya. Nah, ngemilnya itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kadang orang sudah makan pun ngemilnya tetap gorengan, tetap peraci-acian. Nah, itu kan tinggi karbohidrat, tinggi nanti diolah menjadi gula, terus makanan tidak teratur juga. Jadi gula banyak yang ke tubuh kita, insulinnya juga resisten atau tidak peka. Seperti itu. Lalu yang ketiga penyakitnya ada dislipidemia yang terdiri dari hiperkolesterol, hipertrigliserida, HDL yang menurun seperti itu. Nah, hiperkolesterol orang yang punya kolesterol, ya biasanya orang yang kolesterol itu suka makan tinggi lemak, ya kayak makan gorengan-gorengan, juga minyak-minyak, yang goreng tumis-tumis atau goreng
apapun itu tapi minyaknya terlalu banyak, tidak ditiriskan. Nah itu bisa menyebabkan hiperkolesterol, kolesterol tinggi atau hipertrigliserida, asam lemak yang tinggi. Nah hiperkolesterol ya yang sangat tinggi itu kalau kolesterol di dalam tubuh kita sudah banyak, terus tidak minum obat, tidak terkontrol, itu kolesterol itu bisa menjadi plak, aterosklerosis, bisa menempel di dinding tubuh juga, bisa bikin hipertensi juga, bisa bikin kalau sudah mampet di jantung mampet, ya nanti bisa jadi penyakit jantung angina, yaitu sindrom jantung koroner, bisa jadi stroke. Itu awal mulanya cuma sepele karena kolesterol, karena asam lemak atau hipertrigliserida seperti itu. Nah tadi terus lalu yang keempat ada asam urat atau hiperurisemia. Nah untuk asam urat sendiri itu biasanya gejalanya apa sih? Pada malam hari badannya suka pegel-pegel, sakit-sakit, disendi-sendi pada sakit, badannya pegel-pegel, terus pagi hari bangun tidur juga pada sakit-sakit, biasanya di sendinya sudah agak bengkak, kemerahan. Nah itu hati-hati, itu berarti bapak ibu terkena asam urat. Nah penyebab asam urat itu pola makannya gimana sih? Asam urat itu biasanya pola makannya karena tinggi urin. Jadi di seluruh makhluk hidup itu ya itu masing-masing mempunyai urin. Kalau kita makan tumbuhan, makan hewan, maksudnya ayam, sapi dan sebagainya, urin yang ada di makhluk hidup itu masuk ke tubuh kita karena kita makan. Nah tetapi kan urin itu bisa dimetabolisme, bisa diekskresi, bisa dibuang melalui BAB, melalui pipis. Nah jika urinnya tinggi itu bisa asam urat. Nah contohnya apa sih makanan yang bisa bikin tinggi urin yang bisa menyebabkan asam urat? Pertama makan jeroan-jeroan. Nah yang sering makan jeroan-jeroan seperti hati, seperti ampela, seperti jantung, seperti lidah, hati ampela, jantung, paru-paru, terus usus dan sebagainya. Nah itu contoh jeroan. Terus makanan seafood, makanan laut seperti teri, terus seperti kerang-kerangan, seperti cumi-cumi, udang. Nah itu mulai kurang-kurangin karena makanan laut-laut tersebut itu tinggi urin seperti itu. Lalu kulit-kulit ayam itu selain tinggi kolesterol, lemak juga bisa tinggi urin. Lalu ada sayur-sayuran juga ada. Sayur-sayuran itu kalau misalnya orang yang sudah bertambah usia, sayur-sayuran juga harus dipilih. Nah, jadi gimana dong nanti kan harus makan sayur. Nah, sayuran yang harus dikurangi, yang tidak boleh dikurangi itu sayuran yang hijau. Nah, seperti apa? Bayam, kangkung. Nah, kayak modelan sayur asem ada hijau atau emping itu tinggi urin. Nah, jadi terus saya harus makan sayur apa dong? Makan sayur yang tidak hijau seperti wortel, ya terus lalu ada brokoli, ada kol, ada sawi. Nah itu oke, itu nggak apa-apa, itu tidak tinggi urin gitu, itu kayak sop-sop. Nah itu bagus. Jadi kangkung, bayam itu kurang-kurangin, melinjo, nah itu kurang-kurangin. Seperti itu yang tinggi urin. Yang keempat. Nah, yang kelima itu ada obesitas, kegemukan. Nah, badan yang obesitas, kenapa sih penyebabnya obesitas? Ya tadi kan tubuh itu kalori sekitar kalau laki-laki itu 2.500, perempuan itu 2.000 kilokalori. Nah, itu seharinya seperti itu. Sedangkan yang masuk ke dalam tubuh dalam sehari kalorinya bisa lebih itu. Ya karena kebanyakan makan nasi, kebanyakan gula, minum yang manis-manis, ngemilnya jorok lagi, udah selesai makan ngemilnya gorengan, martabak dan sebagainya, roti-roti yang tinggi kalori, susu tinggi kalori, jadinya gemuk, nggak pernah olahraga, jadinya gemuk, obesitas seperti itu. Itu jadi semuanya itu namanya sindrom metabolik. Nah itu yang bikin penyakit
degeneratif. Memang penyakit degeneratif itu karena faktor usia tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari karena usia semakin berlanjut. Pasti kan tubuh kita semakin menurun, ya sel-sel saraf semakin menurun. Cuman cara mencegahnya itu dengan pola hidup sehat. Nanti saya akan jelaskan. Kalau untuk penyakit seperti obesitas, kemudian tekanan darah tinggi ataupun diabetes itu kan sekarang sudah banyak anak remaja mungkin dari remaja atau dewasa muda yang sudah terkena penyakit tersebut. Apakah itu juga termasuk penyakit degeneratif juga? Iya, jadi sekarang itu penyakit degeneratif nggak hanya di atas usia 40 tahun. Kadang orang umur 30 bahkan umur remaja pun sudah bisa kayak ngerasain badan pegel-pegel, sakit apa. Karena apa? Sekarang aku maunya instan. Kerja tuh maunya instan, ya bagus, biar cepat selesai. Tapi makan maunya instan. Ya, kayak makan kaleng-kalengan, makan ciki-cikian, makan yang tidak bergizi seperti peraci-acian, ya seblak dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif karena tidak ada gizinya, tapi tinggi gula, penyakit degeneratif itu sendiri seperti itu. Yang setelah kita tahu jenis-jenis penyakitnya, kemudian penyebabnya, lalu bagaimana cara kita mencegah biar tidak sampai terkena penyakit diabetes dan penyakit degeneratif ini, Dok? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara pola hidup sehat untuk mencegah penyakit degeneratif. Pertama, stres. Kalau menurut saya itu sekarang ini itu pertama stres. Ya, atur pola pikir kita jangan sampai stres karena kadang stres bikin badan tegang dan sebagainya. Jadi bisa bikin stres itu memicu nitric oxide ya sehingga bikin darah tinggi juga bisa. Pokoknya pembuluh darahnya dari elastis jadi kaku dan metabolismenya pun juga jadi terganggu, tidak bagus. Nah, itu pertama stres. Kedua, pola makan. Nah, pola makan itu harus yang bagus, ya. Makan pas sehat, pas sempurna, ya. Semuanya komposisinya itu sama rata. Makan nasi itu kalau bagus itu segenggam, ya. Nasi itu segenggam. Karena tadi lagi. Siti Asija, boloan beruang apa? Nasi itu karbohidrat. Nanti kalau diolah jadi tinggi gula. Kedua, lauk itu seperti ini, segini. Lauk bisa telur, bisa tempe, bisa tahu, ya bisa daging dan sebagainya. Lalu berbanyak sayur dan buah. Nah, lalu untuk pola makannya bagaimana sih? Nah, untuk pola makan kita dimakan sehari 3 kali, sama untuk cemilannya sehari 2 kali. Pagi-pagi harus makan. Karena apa? Pagi-pagi kita bekerja, kita ke sekolah. Jadi kita butuh sumber energi buat tenaga, buat membangun dan mengatur dari protein. Nah, itu kita harus sarapan. Nanti jam 9 boleh ngemil untuk mengganjal perut. Ngemilnya itu apa sih ya? Kalau bisa buah. Buah itu yang bagus, yang murah, udah enak, bagus pencernaan itu ya pepaya. Pepaya jadi kalau ngemil tuh jangan ada gorengan, dikit-dikit beli, makan dikit-dikit gorengan. Tidak, makan harus diatur. Ya, ngemil pun jajan pun harus diatur. Kalau bisa buah. Nah, nanti jam 12 atau siang itu kita makan siang. Nah, nanti jam 3 baru ngemil lagi. Guru Rani boloan ke ruang obat. Baru nanti malam-malam makan malam. Jadi makan sehari 3 kali, untuk ngemilnya 2 kali. Seperti itu. Terus harus diet rendah garam. Mengatur garam. Jadi garam itu maksimal itu sebenarnya 1 sendok teh makan dalam sehari. Jadi untuk makan, untuk masak itu garamnya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya garamnya terlalu banyak, bisa bikin darah tinggi atau hipertensi, ya bisa bikin dan sebagainya. Terus dia rendah lemak, jadi harus makan yang maksudnya harus kita atur lemak. Nah, kan ada lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu ya itu harus kita kurang-kurangin, ya kayak suka makan goreng-gorengan, suka makan
daging yang berlemak. Nah itu kurang-kurangin karena bisa memicu hiperkolesterol, punya kolesterol, bisa bikin kegemukan, bahkan diabetes juga. Lalu ini apa namanya, pola tidur. Tidur itu kalau bisa di atas jam 11 sudah tidur nyenyak. Karena apa? Hati itu fungsinya itu untuk menetralisir tubuh, untuk membunuh racun-racun. Hati itu fungsinya banyak. Jadi orang yang suka begadang nih biasanya sulit tidur nantinya. Nah, hati itu bekerja ya untuk membunuh racun-racun itu biasanya mulai dari jam 11 malam. Tapi posisinya itu lagi deep sleep, yaitu tidurnya otomatis maksimal kita tidur itu lebih bagus itu jam 10. Biar jam 11-nya itu jam 11 malam sudah tidurnya. Nah barulah itu hati bekerja. Nah kalau misalnya jam 11 kita belum tidur, ya tubuh kita nggak ada yang netralin. Makanya biar orang sulit tidur dan sebagainya. Nah, coba kalau tidurnya dibagusin, ya mulai dari jam 10 maksimal jam 9 kalau kita sudah mulai tidur. Nah, kan tidur kan paling bagus 8 jam. Nanti jam 5 sudah bangun, ya kan? Jam 5 sudah bangun, itu bisa sholat subuh dan sebagainya. Jadi badan itu fresh, seperti itu. Lalu ada lagi olahraga. Olahraga itu minimal 30 menit. Nah, seminggu berapa kali sih dong? Seminggu itu minimal 3 sampai 5 kali sehari. Nah, olahraga tuh misalnya saya kerja. Nah, jadi saya bisa olahraga. Pagi-pagi kan kalau misalnya subuh-subuh berangkat ke masjid, ya sholatnya di masjid, jalan kaki. Kan kalau berjalan sudah hitungannya olahraga sambil relaksi badan dan sebagainya, peregangan. Sore-sore pun maghrib misalnya ya sholat di masjid. Ya kalau bisa sering sholat di masjid sambil berjalan itu udah sangat bagus, hitungannya olahraga seperti itu. Nah misalnya saya kan sudah tua dong, kalau misalnya olahraganya lari bagus nggak? Ada olahraga yang terlalu ekstrim, apalagi maaf untuk orang yang sudah lanjut usia, nanti kan badannya pada sakit-sakit, itu memang tidak bagus. Jadi ya untuk berjalan sudah cukup. Misalnya mau kemana daripada naik motor lebih baik naik sepeda, itu sudah sangat cukup. Seperti itu. Itu olahraga. Kedua, selanjutnya itu atur berat badan ideal. Nah, berat badan ideal kalau misalnya obesitas ya tadi bisa memicu sindrom metabolik, ya kan, penyakit degeneratif itu sendiri, hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Jadi harus atur pola berat badan. Terus tapi untuk orang yang sudah lanjut usia, misalnya kan berat badannya gemuk nih. Nah itu apakah saya harus mengurusi harus melakukan berat badan? Ya tidak perlu sebenarnya. Jadi misalnya orang sudah tua gitu kan, misalnya itu tidak perlu menurunkan berat badan. Karena tapi atur pola makan hidup sehat. Jadi kadang orang sudah lansia atau sudah sangat tua itu kalau yang gemuk atau obesitas itu kalau suruh turun berat badan nanti malah bisa turun drastis. Karena orang yang sudah lansia untuk naikin berat badan itu sangat susah. Jadi cukup atur pola makan seperti itu. Oh iya, satu lagi, seperti medical check up, maksudnya di sini kan puskesmas buka Senin sampai Sabtu terbuka. Ya minimal itu ngecek medical check up kan ada gula darah, darah tinggi, asam urat, kolesterol, minimal 1 tahun. Tapi ya jangan 1 tahun sekali. Kalau bisa ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk pencegahan ini yang disampaikan ini sudah mencakup yang seperti dilakukan pemerintah, yaitu CERDI. Nah, CERDI ini adalah singkatan yang pertama, yaitu kesehatan secara rutin. Tadi sudah dijelaskan dokter lihat bahwa kita harus berikan check up. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang tidak mau dari puskesmas, misalnya di desa mungkin 2 bulan sekali atau setiap bulan sekali itu ada kegiatan yang namanya
biasanya membaca dan biasa membawa desa Silakan yang dimulai pendaftaran. ada juga pemeriksaan yang juga ada berat bisa dicek di situ. Saya Datu Salihah, asuh Bapak Purwamoklet. Kemudian yang kedua E yaitu menyiapkan asap rokok. Kemudian L-nya yaitu praktik atau rajin aktivitas fisik, tapi juga sudah dijelaskan. Kemudian ada D yaitu diet seimbang, artinya atur pola makan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian I-nya yaitu istirahat cukup. Nah tadi 8 jam per hari harus terpenuhi untuk jam tidur. Kemudian K-nya yaitu kelola stres. Jadi kita harus bisa mengelola emosi, mengelola pikiran, tidak sampai stres. Nah itu lagi bisa disingkat dengan teknik seperti yang sudah sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah untuk asap rokok sendiri itu apakah bisa berpengaruh juga dengan penyakit ini? Oh ya maaf, saya lupa menjelaskan untuk asap rokok. Ya, untuk merokok itu kalau bisa tidak perlu. Kalau orang yang sudah merokok gimana? Kurang-kurangin perlahan, jangan langsung karena rokok itu ada hubungan juga dengan metabolisme kita. Kalau misalnya kita itu turunin langsung berhenti, itu metabolismenya bisa tidak bekerja atau tidak rusak. Jadi perlahan-lahan. Nah untuk rokok itu sendiri, ya itu bisa memicu radikal bebas pada tubuh kita sehingga bisa bikin darah tinggi, bisa bikin stroke dan sebagainya seperti itu, jantung koroner, gagal ginjal juga bisa. Pokoknya semua penyakit degeneratif. Nah itu karena rokok itu jahat dia langsung ya bisa radikal bebas pada tubuh kita seperti itu. Itu nanti bagian pertama dari kita pada hari ini. Apa yang kami sampaikan di sini yang bisa mencegah penyakit degeneratif ini, dan semoga kita juga bisa lepas dari penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Sekian. Ya sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.